adik-adik semuanya, selamat pagi. Pagi ini kita mau memuji Tuhan lagi adik-adik. Wah, kakak senang sekali ya kita bisa bertemu lagi lewat online. Yuk, sebelum kita memuji memulakan nama Tuhan Yesus, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami bersyukur kami boleh datang lagi bersekutu di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, bahkan nanti kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan ibadah kami sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan. Trust
adik-adik semua, kita telah selesai memuji memuliakan nama Tuhan Yesus dan tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita persiapkan hati kita ambil posisi duduk yang baik dan sebelumnya mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Sekarang kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus apa yang diajarkan kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini boleh tertanam dalam hati kami masing-masing dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik semuanya, wah luar biasa ya pagi hari ini kita mau sama-sama untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak percaya untuk adik-adik yang mengikuti ibadah ini secara online dari rumah, kalian udah pada mandi dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau sebelumnya kita telah belajar tentang buah dari Roh Kudus, di mana Tuhan menghendaki supaya kita melakukan buah-buah roh adik-adik, dan hari ini kita akan belajar tentang karunia Roh Kudus. Nah, ternyata Roh Kudus ini memberikan kepada setiap kita tuh karunia adik-adik. Kita mau lihat dulu nih ya, karunia itu sebenarnya apa sih artinya? Nah, kalau kita lihat di sini, karunia ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita untuk kita bisa memiliki iman kepercayaan kepada Allah dan juga melakukan pelayanan untuk Tuhan adik-adik. Jadi ternyata Tuhan ini mengaruniakan kepada kita tuh sesuatu hal yang penting dan berguna untuk kita bisa melayani Dia adik-adik. Kita mau baca buka Alkitab kita di 1 Korintus pasal ke-12 ayat yang ketiga. Kakak akan bacakan ini versi bahasa Indonesia masa kini adik-adik ya. Kalian harus tahu bahwa orang yang dipimpin Roh Allah tidak dapat berkata, terkutuklah Yesus. Begitu juga tidak seorang pun dapat mengatakan, Yesuslah Tuhan, kalau orang itu tidak dipimpin Roh Allah. Wah adik-adik, dari ayat ini kita bisa belajar ya bahwa setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah ini diberikan kemampuan untuk memiliki iman kepercayaan yang teguh kepada Tuhan adik-adik. Jadi di sini karunia Roh Kudus itu memampukan kita untuk kita juga bisa melakukan hal-hal yang hebat, untuk kita bisa memiliki iman kepercayaan kepada Yesus adik-adik. Nah, di sini kita bisa belajar juga nih bahwa Tuhan ini memberikan karunia-karunia yang luar biasa kepada kita, anak-anak Tuhan sebagai orang percaya. Misalnya, ada yang diberikan karunia untuk menyembuhkan orang sakit, ada yang diberikan karunia untuk berdoa, mendoakan orang lain, ada juga yang diberikan karunia untuk menasehati, melayani, mengajarkan firman Tuhan, dan masih banyak karunia-karunia lainnya adik-adik yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, terus kalau misalnya kita udah terima karunia, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita mau lihat bahwa lewat karunia yang diberikan kepada kita ini, Tuhan mau supaya kita memaksimalkannya untuk melayani Tuhan adik-adik. Karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu berguna agar kita dapat menjadi saksi Kristus lewat apa yang kita kerjakan, lewat setiap karunia yang diberikan kepada kita adik-adik. Di sini kita juga mau baca lagi satu ayat di Roma 12 ayat ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Wah, adik-adik, dari ayat ini kita bisa lihat ya bahwa Tuhan memberikan kepada kita anak-anaknya, setiap kita tuh pasti ada masing-masing karunia yang diberikan adik-adik. Misalnya contoh, ada yang diberikan karunia untuk bernubuat, terus juga ada yang diberikan karunia untuk mendoakan temannya misalnya lagi sakit. Nah, hendaklah supaya kita melakukannya dengan apa? Dengan iman yang teguh, dengan iman yang penuh kepercayaan kepada Tuhan adik-adik. Nah, terus selanjutnya, gimana sih caranya Kak supaya aku dapat maksimal menggunakan karunia yang sudah Tuhan berikan? Nah, kira-kira gimana nih caranya? Kita udah ketemu nih, kita udah terima karunia tersebut, terus gimana caranya supaya kita dapat menggunakannya? Yaitu melakukannya dengan tekun adik-adik. Nah, di sini kita juga mau baca lagi satu ayat dalam Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi adik-adik, ternyata kuncinya adalah kita melakukan dengan tekun setiap karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita adik-adik. Supaya apa? Supaya kita bisa menerima apa yang telah Tuhan janjikan nih lewat karunia yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita adik-adik. Dan meskipun kita masih kecil, Tuhan mau supaya kita juga belajar untuk
melakukan apa yang Tuhan kehendaki adik-adik, melakukan apa yang sudah Tuhan karuniakan lewat kehidupan kita adik-adik. Misalnya ketika di rumah kita belajar untuk melayani papa mama, membantu bersihkan rumah, ataupun di sekolah kita belajar untuk membantu teman kita yang kesulitan belajar, atau juga sharing makanan dengan teman kita, dan juga di dalam gereja kita dapat melayani Tuhan adik-adik, belajar untuk memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita adik-adik. Oleh karena itu, yuk kita belajar untuk memaksimalkan apa yang Tuhan sudah berikan. Kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan dengan memaksimalkan karunia yang sudah diberikan. Oleh karena itu, sepanjang minggu ini kita mau praktek untuk belajar melayani di rumah, di sekolah, maupun di gereja adik-adik. Kita mau belajar untuk memaksimalkan menggunakan karunia yang Tuhan berikan untuk kita dapat menjadikan saksi Tuhan, untuk kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, yuk sama-sama kita belajar untuk melayani sepanjang minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Wah adik-adik, sangat diberkati ya lewat kebenaran firman Tuhan pagi ini. Nah, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Yuk kita siapkan persembahan kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan, tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati kami yang memberi pada pagi hari ini Tuhan Yesus, bahkan kami yang belum sempat memberi Tuhan Yesus, biarlah berkat daripada Tuhan tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi. Oke adik-adik semuanya, kita telah selesai di penghujung ibadah Victory Kids pada pagi hari ini. Sepanjang minggu ini jangan lupa ya, kita mau belajar untuk praktek kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar untuk praktek melayani di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Kita mau menggunakan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap hidup kita untuk kita boleh maksimal melakukannya di dalam Tuhan. Yuk adik-adik kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami telah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir, dan juga sepanjang minggu ini ya Tuhan, berikan kami kemampuan untuk kami boleh mempraktekkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk memaksimalkan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah online pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.